Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Bahkan Debussy pun tak dapat menebak seberapa mengerikan seorang Ultimate Douluo yang memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri ultimate. Tetapi ia mengerti bahwa selama Huo Yuhao diberi lebih banyak waktu, Akademi Shrek dan kota Shrek akan sangat aman, tidak peduli siapa yang menguasai dunia ini di masa mendatang. Tidak peduli bagaimana alat jiwa berkembang di masa depan, ketika kekuatan seseorang mencapai puncak dunia, ia akan tetap menjadi yang paling menakutkan dan pencegah terbaik. Bukankah dewa binatang di hutan besar bintang Dou seperti itu? Bahkan jika kekaisaran matahari bulan menaklukkan seluruh benua di masa depan, akankah mereka berani memprovokasi dewa binatang? Dewa binatang telah menguasai hukum ruang, dan bahkan seorang Ultimate Douluo pun tak mampu menghentikannya jika ia benar-benar ingin membunuh seseorang. Karena itu, bahkan orang yang kejam dan ambisius seperti Su Tianran pun tak akan pernah berpikir untuk menyerang hutan besar bintang Dou. Huo Yuhao kemungkinan akan menjadi pencegah Shrek Academy dalam hal yang sama di masa mendatang. Huo Yuhao tersenyum malu-malu dan berkata, "Silakan istirahat semuanya. Aku baru saja menghabiskan banyak energi, jadi aku akan beristirahat dulu." Ia menarik Tang Wutong ke samping dan duduk sambil berbicara. Dan mereka menyatukan telapak tangan sambil bermeditasi untuk memulihkan diri. Tang Wutong menatap Huo Yuhao, senyum mengembang di sudut mulutnya. Huo Yuhao akan membuat semua keputusan saat mereka berada di luar. Ia tidak ingin terlalu menarik perhatian, dan ia tidak perlu membuktikan apapun. Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9. Dan ia bisa memahami banyak hal. Kota Radiant tidak sesederhana kota biasa. Kota itu tidak memiliki tembok kota yang luas, dan tidak ada banyak penjaga. Namun, yang dilihat Huo Yuhao adalah susunan struktur kota Radiant yang tampak kacau namun sebenarnya sangat praktis. Struktur-struktur ini seperti titik tumpu dalam jaring raksasa. Dan tidak sesederhana struktur biasa. Struktur-struktur itu mengandung gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa. Huo Yuhao telah mendengar dari Xuan Ziwen bahwa Kekaisaran Matahari Bulan memiliki beberapa rahasia inti mengenai penelitian alat jiwa mereka, dan bahkan Xuan Ziwen, yang merupakan peneliti nomor 1 saat itu, tidak yakin tentang rahasia apa ini. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki tempat lain selain Aula Kebajikan Agung mereka, yaitu Aula Konsekrasi Kekaisaran. Aula itu disebut Aula Konsekrasi, tetapi lebih tepat disebut Pusat Penelitian Kekaisaran. Hampir semua insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Matahari Bulan adalah anggota pusat penelitian ini. Dan seseorang baru layak bergabung dengan pusat penelitian ini setelah menjadi insinyur jiwa kelas 9. Tempat itu mengendalikan semua rahasia sejati Kekaisaran Matahari Bulan mengenai peralatan jiwa. Dan rahasia ini termasuk sejenis peralatan jiwa yang dikenal sebagai peralatan jiwa susunan kompresi energi tinggi. Hanya orang-orang dari pusat penelitian kekaisaran yang tahu secara pasti bagaimana rupa dan cara kerja alat-alat jiwa ini, tetapi alat-alat itu pasti benar-benar mengerikan. Kekuatan jiwa yang setara dengan 400 Titled Douluo adalah kekuatan yang cukup mengerikan untuk membangun penghalang pertahanan bagi seluruh kota. Xuan Ziwen juga memberitahu Huo Yuhao bahwa jika Kekaisaran Matahari Bulan dapat memperkecil alat jiwa susunan kompresi energi tinggi ini, maka kiamat akan menimpa kekaisaran lain di benua itu. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Matahari Bulan akan memiliki sejumlah alat jiwa yang mirip dengan Dewa Kematian, dan alat jiwa kelas 10 akan segera muncul setelahnya.
Xuan Ziwen merasa bangga dan arogan. Tetapi ia memberitahu Huo Yuhao dengan sangat jelas bahwa menyelesaikan penelitian tentang sesuatu seperti alat jiwa susunan kompresi berenergi tinggi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang insinyur jiwa saja. Itu adalah hasil penelitian para insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Matahari Bulan selama bertahun-tahun. Seorang insinyur jiwa saja hanya dapat menguasai sebagian komponen teknologinya. Dan setiap komponen penting alat jiwa ini setara dengan alat jiwa kelas 9. Kesenjangan dalam teknologi alat jiwa ini bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi dalam 10 atau 20 tahun. Atau bahkan dalam 100 tahun. Oleh karena itu, Xuan Ziwen telah secara pribadi menyatakan pendapat pesimisnya tentang perang tersebut. Fondasi Kekaisaran Matahari Bulan terlalu kuat. Dan mereka juga memiliki sumber daya yang memadai. Yang mereka butuhkan sekarang adalah secara bertahap mengubah fondasi teknologi alat jiwa yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun menjadi penggunaan praktis untuk perang. Jika itu terjadi, siapa yang bisa menghentikan langkah maju mereka? Itulah sebabnya Huo Yuhao merasa takut saat ini. Sensasi mengerikan itu begitu nyata ketika ia memandang Radiant City sebagai seorang insinyur jiwa kelas 9. Radiant City bagaikan makhluk jiwa transenden yang menakutkan di matanya, dan ia hanya terbaring tak berdaya di sana. Tak seorang pun tahu kapan ia akan benar-benar menunjukkan taringnya. Huo Yuhao memeriksa semuanya dengan saksama dan membuat keputusan sebelum menurunkan title Douluo ke tanah. Memasuki Radiant City melalui tanah, secara relatif, adalah cara termudah. Lagi pula, kota itu tidak memiliki tembok kota, jadi mereka bisa masuk dari mana saja. Huo Yuhao memastikan jarak di antara semua orang sedikit lebih rapat sebelum ia membagikan deteksi spiritualnya. Mereka mengitari kota Radiant hampir sepertiga kelilingnya, dan baru setelah langit benar-benar gelap mereka menemukan celah yang dengan cepat dibawa Huo Yuhao untuk membawa semua orang masuk ke kota Radiant. Ada lebih sedikit alat jiwa pengintai saat mereka memasuki kota Radiant, karena sebagian besarnya diarahkan keluar. Huo Yuhao berhenti menggunakan imitasi ketika mereka tiba di sudut yang gelap dan teduh. Ia menoleh ke arah title Douluo dan berbisik, keberuntungan berpihak pada kita, para senior. Dan aku berhasil membawa semua orang masuk. Sekarang aku akan mengembalikan komando sementaraku kepada kalian, Bodi Douluo. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Huo Yuhao dengan tegas mematuhi peringatan Duke Macan Putih, bahwa tugas utamanya telah selesai setelah ia membawa para title Douluo ini ke kota Radiant. Tentu saja, ia tidak akan lagi menjadi orang yang mengatur segalanya setelah itu. Huo Yuhao bisa menebak dari kata-kata Duke Macan Putih saat itu bahwa operasi ini tidak sesederhana kelihatannya. Pasti ada hal-hal yang lebih dalam, tetapi karena Duke tidak mau memberitahu apa tujuan sebenarnya dari misi mereka, ia tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Tentu saja, ia tidak akan terlalu terlibat. Tubuh Douluo, Du Buxi mengangguk dan berkata, ubah penampilan kalian semua, dan berpencarlah untuk mencari tempat tinggal. Kita tiba lebih awal dari perkiraan. Jadi kita harus membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. 3 orang akan membentuk satu tim. Yu Hao, kau dan Tang Wutong akan membentuk tim bersamaku. Kita akan menggunakan alat transmisi jiwa yang telah kita siapkan untuk berkomunikasi. Dan kita akan menggunakan kode saat berbicara satu sama lain. Para Douluo bergelar mengangguk satu persatu saat mereka mulai menyamar. Mereka tampaknya sudah siap karena mereka segera berganti pakaian menjadi pakaian Kekaisaran Matahari Bulan sebelum membuat beberapa perubahan sederhana pada penampilan wajah mereka.
Siapapun yang bisa menjadi titled Douluo yang kuat bukanlah orang yang mudah, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka bubar. Du Buxi menyamar sebagai pria parubaya berusia 40-an. Dan bahkan tubuhnya pun berubah aneh. Tubuhnya yang semula besar dan menjulang tinggi menjadi jauh lebih kecil, hingga ia tampak lemah dan ringkih. Dua orang kuat lainnya dari sekte tubuh juga menyamar sebagai pelayannya, dan mereka sangat tidak mencolok. Huo Yuhao dan Tang Wutong menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana. Mereka bahkan tidak perlu merias wajah. Melalui imitasi, mereka berhasil mempertahankan penampilan awet muda mereka, tetapi penampilan mereka berubah. Misalnya, mata Tang Wutong mengecil, dan rambut biru kemerahannya berubah menjadi coklat, warna rambut yang umum di Kekaisaran Matahari Bulan. Beberapa perubahan kecil juga membuatnya tampak lebih biasa. Meskipun ia masih tampak lembut, ia tidak lagi semenawan sebelumnya. Du Buxi tersenyum melihat penampilan mereka. Ia berkata, "Lumayan, ayo pergi." Setelah keluar dari gang gelap, mereka tak perlu menghindari alat pengintai jiwa biasa karena kamuflase mereka. Mereka pun berjalan dengan tenang ke jalanan dan menemukan penginapan untuk menginap. Kota Radiant sangat makmur. Sejak Kekaisaran Matahari Bulan menduduki 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, Su Tianran semakin mengukuhkan posisinya di Kekaisaran. Tahta kerajaannya kini sangat stabil, terutama setelah Juzi memberinya seorang putra mahkota. Su Tianran dan Juzi menamai putra mereka Su Yunhan. Sebulan setelah kelahirannya, ia dinobatkan sebagai putra mahkota. Bagi sebuah kekaisaran, seorang putra mahkota mewakili masa depannya. Terlebih lagi, Su Tianran mengalami disabilitas. Hal ini membuat seorang putra mahkota semakin penting. Sejak putra mahkota diangkat, beberapa keraguan yang muncul dari keluarga kekaisaran menghilang. Su Tianran akhirnya dihormati sebagai kaisar. Huo Yuhao dan Tang Wutong menjalani kehidupan yang jauh lebih sederhana. Mereka bahkan tidak perlu merias wajah. Melalui imitasi, mereka berhasil mempertahankan penampilan awet muda mereka. Tetapi penampilan mereka berubah. Misalnya, mata Tang Wutong mengecil, dan rambut biru kemerahannya berubah menjadi coklat, warna rambut yang umum di Kekaisaran Matahari Bulan. Beberapa perubahan kecil juga membuatnya tampak lebih biasa. Meskipun ia masih tampak lembut, ia tidak lagi semenawan sebelumnya. Du Buxi tersenyum melihat penampilan mereka. Ia berkata, "Lumayan, ayo pergi." Setelah keluar dari gang gelap, mereka tak perlu menghindari alat pengintai jiwa biasa karena kamuflase mereka. Mereka pun berjalan dengan tenang ke jalanan dan menemukan penginapan untuk menginap. Kota Radiant sangat makmur. Sejak Kekaisaran Matahari Bulan menduduki 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, Su Tianran semakin mengukuhkan posisinya di Kekaisaran. Tahta kerajaannya kini sangat stabil, terutama setelah Juzi memberinya seorang putra mahkota. Su Tianran dan Juzi menamai putra mereka Su Yunhan. Sebulan setelah kelahirannya, ia dinobatkan sebagai putra mahkota. Bagi sebuah kekaisaran, seorang putra mahkota mewakili masa depannya. Terlebih lagi, Su Tianran mengalami disabilitas. Hal ini membuat seorang putra mahkota semakin penting. Sejak putra mahkota diangkat, beberapa keraguan yang muncul dari keluarga kekaisaran menghilang. Su Tianran akhirnya dihormati sebagai kaisar. Juzi juga dicintai oleh rakyat Kekaisaran Matahari Bulan. Kisah bagaimana ia menjadi permaisuri tersebar luas. Ia hanyalah warga sipil biasa yang diselamatkan oleh Su Tianran saat masih menjadi putra mahkota. Setelah itu, ia melukai dirinya sendiri dengan parah untuk menyelamatkannya, yang membuatnya tersentuh. Akhirnya,
ia menjadi permaisuri. Dengan bantuan Su Tianran, Juzi perlahan menunjukkan bakat luar biasa dalam urusan militer. Setelah Su Tianran naik tahta, ia mengumpulkan pahala dan menjadi panglima 3 tentara, memimpin pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dalam menguasai Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di dalam Kekaisaran Matahari Bulan, cerita yang tersebar adalah bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi akan sepenuhnya dianeksasi jika bukan karena fakta bahwa Juzi sedang hamil dan harus kembali ke Kekaisaran untuk menyusui bayinya. Juzi juga dikenal sebagai Dewi Perang. Di beberapa tempat, ia bahkan lebih unggul daripada Su Tianran. Tak diragukan lagi, segala hal tentang Juzi sengaja disebarkan atas perintah Su Tianran. Pertama, itu adalah cara untuk menebus kesalahannya. Kedua, Su Tianran cacat dan tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Ia membutuhkan seseorang yang ia percaya untuk melakukan tugas-tugasnya. Juzi adalah seorang perempuan. Jika ia ingin menjadi pusat perhatian, ia harus lebih bersinar. Inilah mengapa Su Tianran berusaha keras untuk memastikan Juzi bersinar sebanyak mungkin. Tentu saja, ada satu alasan lagi mengapa ia menjadi pusat perhatian. Alasannya adalah karena ia telah mendapatkan pengakuan dari pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam beberapa pertempuran, ia menunjukkan bakatnya dan berhasil mengalahkan banyak jenderal. Setiap kali ia terlibat dalam pertempuran, Kekaisaran Matahari Bulan selalu unggul. Sekembalinya ke Kekaisaran, keadaan berubah di garis depan. Ia telah mendapatkan reputasinya sebagai Dewi Perang. Setelah tenang, Huo Yuhao memberitahu Bodi Douluo sebelum membawa Tang Wutong keluar untuk berkeliaran di jalan. Yuhao, tidakkah kau akan bertanya kepada Bodi Douluo tentang tujuan sebenarnya dari misi ini? Tang Wutong bertanya padanya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab. Kenapa aku harus bertanya kalau dia tidak mau memberitahu? Kurasa kita bukan satu-satunya yang tidak tahu. Banyak titled Douluo dalam misi ini mungkin tidak tahu tujuan sebenarnya dari misi ini. Hanya Bodi Douluo dan Heavenly Sun Douluo yang tahu. Mentalitasku berbeda dari sebelumnya. Dulu aku tak kenal takut. Dulu, kau tak ada di sisiku. Aku tak tahu apakah aku bisa menemukanmu. Namun, sekarang semuanya berbeda. Denganmu di sisiku, misi terbesarku adalah membawamu kembali dengan selamat. Aku juga berharap bisa kembali bersamamu dengan selamat. Itu sudah cukup. Karena itulah aku tak terlalu banyak menyelidiki. Mengapa aku harus menambah masalah untuk diriku sendiri? Tang Wutong berhenti di tengah jalan. Huo Yuhao yang sedang menggenggam tangannya pun ikut berhenti. Tang Wutong menatapnya, dan tampak ada sesuatu di matanya. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, "Apa? Apa kau tersentuh?" Tang Wutong mengangkat tangannya dan membelai wajahnya. "Yuhao, kamu sudah dewasa." Huo Yuhao meraih tangannya. "Kau telah memulihkan ingatanmu kali ini dan kembali ke sisiku. Aku telah memikirkan banyak hal dengan matang. Aku tidak ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Aku juga tidak peduli dengan reputasiku. Kau adalah hal terpenting di hatiku. Selama kau di sisiku, memangnya kenapa jika aku kehilangan dunia? Aku bekerja keras dalam kultivasiku dan meningkatkan diriku dengan harapan bisa lebih melindungimu dan orang-orang yang kucintai. Wutong, aku mencintaimu." Huo Yuhao tampak sangat tenang. Tatapannya pun demikian. Namun, kata-katanya lah yang membuat Tang Wutong sedikit berkaca-kaca, dan ia pun ditarik dengan lembut ke dalam pelukannya. Aku juga mencintaimu, Yuhao." Huo Yuhao tidak berani memeluknya terlalu erat. Ia tidak takut diserang oleh segel itu, tetapi takut menarik perhatian jika ia memicunya. Mereka hanya berpelukan lembut, namun hatinya tetap terasa hangat.
Saat itu, keributan terdengar di jalan. Tentara bersenjata lengkap berlarian. Para prajurit ini semuanya sangat tinggi dan besar. Saat berlari, mereka tampak sangat mendominasi. Mereka sama sekali tidak berusaha menghindari siapapun. Mereka yang tidak bisa bereaksi tepat waktu akan tersungkur. Tang Wutong dan Huo Yuhao juga berada di jalan. Tetapi mereka tidak bisa menunjukkan kecepatan luar biasa mereka saat ini. Huo Yuhao hanya bisa membalikkan badan dan menghalangi Tang Wutong. Pada saat yang sama, ia mendorongnya saat mereka menyingkir dari para prajurit. Prajurit yang berlari di garis depan menabrak punggung Huo Yuhao. Kekuatan yang dihasilkan tidak membuat Huo Yuhao khawatir. Namun, ia tetap terhuyung beberapa langkah ke samping. Ia bahkan mengerang. Aktingnya sungguh luar biasa. Huo Yuhao sedikit kesal dan berkata, "Orang-orang ini benar-benar merusak pesta." Tang Wutong terkekeh dan berkomentar, "Ini bukan efek segel ayahku." Para penonton di jalanan juga merasa tidak senang. Tentu saja, keluhan mereka tidak terlalu keras. Ini garda kekaisaran lagi. Mereka memberontak. Mereka sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Baru-baru ini, Yang Mulia ingin menyelenggarakan upacara pengorbanan agung. Garda kekaisaran ini telah keluar dari istana berkali-kali, dan kitalah yang menderita karenanya. Pengawal kekaisaran? Huo Yuhao menyipitkan mata. Di kekaisaran matahari dan bulan, keluarga kekaisaran memegang kekuasaan terbesar. Di antara mereka, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari dan Bulan adalah yang terkuat. Mereka juga disebut Legiun Insinyur Jiwa Istana Kekaisaran, dan merupakan yang terkuat di antara tangan pelindung negara. Istana Konsekrasi Kekaisaran, juga dikenal sebagai lembaga penelitian, adalah yang berikutnya. Mengenai seberapa kuat kekaisaran matahari dan bulan, tidak ada yang tahu sepenuhnya. Upacara pengorbanan agung akan diadakan. Namun, Huo Yuhao menyadari bahwa membunuh Su Tianran hampir mustahil setelah memasuki kota Radiant. Su Tianran saat ini mengendalikan kekuatan inti kekaisaran matahari dan bulan. Bagaimana mungkin membunuhnya dengan mudah? Setelah berkeliling di sepanjang jalan dan menikmati makanan, Huo Yuhao membawa Tang Wutong kembali ke penginapan mereka. Begitu mereka masuk, ia mendengar suara Dubusi. Huo Yuhao meminta Tang Wutong untuk kembali ke kamar mereka terlebih dahulu, dan ia pun datang ke kamar Dubusi. Dubusi tinggal di satu kamar sendirian. Dua anggota title Douluo lainnya dari Sekte Tubuh juga punya kamar sendiri. Ketika melihat Huo Yuhao, Dubusi mengangkat tangannya. Seluruh ruangan tiba-tiba diselimuti cahaya hijau redup. Jika seseorang tidak cukup jeli, mereka tidak akan dapat mendeteksi perbedaan apapun. Namun, Huo Yuhao terkejut ketika mengetahui bahwa deteksi spiritualnya telah terisolasi. Kuat. Dengan level dan kultivasi Dubusi, jiwa dan kekuatan spiritualnya hampir sepenuhnya menyatu. Ia seperti Penatua Suan sebelumnya, selangkah lagi menjadi seorang Ultimate Douro. Namun, sayang sekali ia tidak memiliki pil keberuntungan Qian Kun untuk membantunya. Selain itu, ia pernah terluka parah sebelumnya. Butuh beberapa waktu sebelum ia bisa menyelesaikan langkah terakhir itu. Bagaimana? Apa kau menemukan sesuatu saat kau keluar? Tanya Dubusi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, situasi di kota Radiant normal. Alat jiwa pengintai di kota telah menjangkau hampir seluruh kota. Namun, lebih banyak alat jiwa pengintai diarahkan keluar kota daripada ke dalam kota. Upacara pengorbanan agung memang sedang berlangsung. Semuanya sesuai dengan informasi yang kami terima. Dubusi mengangguk dan menjawab, Yuhao, kita punya misi lain selain membunuh Su Tianran. Apa?
Huo Yuhao terkejut saat menatap Du Buxi. Meskipun sudah menduganya, ia masih tercengang ketika Du Buxi menyebutkannya. Ia tahu persis apa artinya ini. Itu adalah pengakuan Du Buxi terhadapnya. Namun, di saat yang sama, itu juga berarti Du Buxi menyeretnya ke dalam misi ini. Huo Yuhao mulai menyesal datang. Dia terlalu muda. Kalau bukan karena performanya yang sangat baik selama ini, Du Buxi tidak akan mengenali kemampuannya. Kalau itu tidak terjadi, dia tidak akan terlibat dalam misi sampingan ini. Huo Yuhao masih tertegun dan bertanya, misi apa lagi? Maksudmu mengebom gudang amunisi?